Sahabat Kalpataru dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya, Permata Tanjungsari, Legal Counsel dan Leadership Coach. Dan masih bersama dengan 3 narasumber hari ini, yaitu Ibu Imelda Junita, former Vice Dean Faculty of Digital Business and Law, Maranatha Christian University, Bapak Lukman Sugiharto, Owner Renotop, dan Bapak Sunyoyo Su, CEO PT Kanesa Kalpataru Satya. Masih dalam talk show, Leader Action Speaks Louder Than Words. Dan kita memasuki segmen yang kedua. Saya akan mau langsung lanjutkan perbincangan kita kepada Pak Sunyoyo. Pak, setelah COVID-19 melanda dunia, kita tidak bisa pungkiri telah terjadi banyak perubahan yang cukup masif di berbagai aspek, termasuk kepemimpinan itu sendiri. Ada pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa peran seorang pemimpin dalam mendorong diversity, equity, dan inclusion? Dan langkah praktis apa yang bisa dilakukan atas hal tersebut? Silakan, Pak. Terima kasih sekali, pertanyaan yang bagus. Kita mengalami kejutan-kejutan yang luar biasa di dalam beberapa tahun terakhir ini sejak COVID-19. Dan kita lihat semua proses bisnis, cara kerja, juga cara pikir, banyak pemimpin terjadi perubahan yang signifikan. Hari ini kalau kita bisa menikmati artificial intelligence yang luar biasa berkembangnya, itu karena ada disruption yang luar biasa yang terjadi, memaksa orang untuk berpikir dengan cara yang lebih simpel, mendapatkan berbagai informasi. Dan kejutan-kejutan ini juga tidak mungkin kita pungkiri bahwa dunia ini penuh dengan keberagaman. Saya sangat kagum dan sangat bersyukur bangsa kita itu punya slogan yang bagus sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini inline luar biasa dengan filosofi bangsa ini yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila, dan motonya sangat terkenal dan sekarang dipakai oleh PBB. Diversity in Unity, ya, atau Unity in Diversity. Nah, yang menarik bagi saya pertama bicara diversity. Saya dengan Ibu Permata ketika kami melangsungkan perkawinan, ini juga kami sebut diversity. Saya dari keturunan etnis Tionghoa, Ibu Permata Jawa Belanda. Sehingga dari perpaduan kami berdua saja sudah menggambarkan diversity. Tentu apa yang harus kita lakukan, nanti saya akan berikan beberapa tips supaya kita bisa coba berpikir apa yang harus kita lakukan di dalam company. Tetapi saya mau tarik lebih hulu ke dalam filosofi yang lebih dasar. Kita ingat masa marketing dan selling itu mulai bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah konsep yang sangat dikagumi, yaitu tentang customer service. Nah, customer service kalau kita bicara dalam konsep ini, yang di-serve siapa? Market kan? Apakah ada market yang sifatnya homogen secara umum? Saya kira tidak. Market itu betul-betul diverse. Oke. Sangat lucu kalau kita menggunakan mono approach, menggunakan satu pendekatan tunggal untuk melayani market yang beragam. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, untuk bisa memuaskan market yang beragam ini, kita perlu punya mindset diversity. Kita harus terbiasa bekerja dengan orang yang berbeda dalam banyak aspek perbedaan. Usia, demografi yang lain, pendidikan, misalnya warna kulit, agama, macam-macam. Kita bisa sebutkan satu persatu. Bahkan mungkin juga status sosial juga sebagai pembeda. Kalau kita sudah terbiasa bisa bekerja sama dengan perbedaan yang begitu luar biasa, itu baik. Tetapi pertanyaan kedua, bagaimana dengan equity? Bicara tentang keadilan, ya. Bicara tentang persamaan, equality. Itu nggak gampang. Artinya, boleh saja kita katakan dalam mulut kita bahwa saya menghormati Anda meskipun kita berbeda usia. Tetapi kalau di dalam mindset kita tidak berubah, perilaku kita tidak akan berubah. Oleh sebab itu betul sekali hari ini kita bicara tentang tindakan seorang pemimpin itu akan lebih keras ketika bicara tentang kata-kata atau pernyataan tertulis.
Dan yang ketiga, inclusion. Inclusion ini bicara tentang kita tidak inklusif, kita inclusion. Artinya, kita tidak memandang diri kita itu jauh lebih superior dari orang lain, dan kita menjadi seorang yang lebih hebat dibandingkan berbagai hal. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa tips secara praktikal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah humility. Tanpa kerendah hatian, tidak mungkin orang menganggap dirinya setara dengan yang lain. Apalagi kalau dia status sosialnya tinggi, dia ada orang yang punya uang cukup banyak, kemudian secara jabatan dia punya di dalam publik dan sebagainya. Itu tidak gampang. Jadi mindset pertama adalah be humble. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah kita menghormati berbagai perbedaan. Banyak sekali orang menyuarakan tentang kesamaan gitu ya, tapi tindakan-tindakannya dan kehidupan keluarganya, bahkan ketika anaknya jatuh cinta dengan etnis yang berbeda, yang paling menentang itu adalah orang yang sering membicarakan tentang keberagaman. Jadi menjadi tidak inline dengan pernyataan. Menurut saya ini jadi persoalan besar. Kita harus menghargai perbedaan. Runtuhkan itu ism-ism itu ya. Oke, rasisme dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghormati setiap individual dengan angka 10. Ini sebenarnya saya kutip dari John C. Maxwell. Pandanglah setiap orang dengan angka 10. Artinya, orang itu mungkin tidak cocok bekerja dengan kita, tetapi ada sesuatu potensial di dalam dirinya yang dia bisa berikan dengan nilai 10, mungkin tidak bersama dengan kita, tetapi dia bisa punya karir dan eh, mengembangkan dirinya di bidang lain atau di tempat lain. It's okay. Tidak semua orang yang punya potensial harus bersama dengan kita. Yang kita butuhkan sangat spesifik biasanya untuk organisasi tertentu, untuk pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah empathy. Ini nggak gampang. Empathy itu adalah feel in and feel with. Merasakan apa yang dirasakan di dalam diri orang dan merasakan bersama dengan orang itu. Dan yang ketiga ini, kita butuh satu keterampilan komunikasi yang seringkali tidak diajarkan, yaitu listening. Speaking diajarkan, writing diajarkan, gitu ya. Kemudian presenting diajarkan, tapi kita tidak diajarkan listening. Ini juga jadi masalah terbesar di dalam komunikasi, dan ini juga perlu melibatkan emosi, ya, emotional intelligence yang luar biasa. Yang berikutnya adalah bicara tentang tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara simple. Biarkan hal-hal yang sifatnya kompleks tetap kompleks, dan kita harus punya pemikiran yang cukup memadai secara kreatif untuk bisa memberikan real solution ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih kompleks. Jangan menjadi orang yang simple minded. Kalau diterjemahkan, malas mikir. Oke, jadilah orang-orang yang simplicity. Artinya apa? Dari hal-hal yang jelimet itu dia bisa terjemahkan dan bahasakan dengan sederhana. Dan itu butuh very very hard thinking. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah start small and start now. Oke. Kalau kita tidak paham apa yang harus kita lakukan, tidak perlu kita melakukan sesuatu yang besar. Melainkan lakukan sesuatu yang di hadapan tangan kita, di hadapan kaki kita, di hadapan mata kita. Lakukan, dan lakukan sekarang. Jangan ditunda. Dan ini akan menolong kita untuk bisa melewati, bahkan kita menemukan banyak inspirasi melalui tindakan-tindakan kecil kita, dan akhirnya memunculkan tindakan-tindakan besar di dalam proses kita menjalankan dan kesetiaan kita melewati berbagai kesulitan. Dan yang berikutnya adalah berharap. Nah, ini hope ini penting banget. Banyak orang tidak punya harapan untuk masa depan ketika sedang mengalami berbagai tempaan masalah. Hope ini yang Anda bisa pakai sebagai seorang pemimpin untuk menolong tim Anda. Ketika semua anggota tim dia punya pengharapan Anda dan ekspektasi positif Anda membangun berbagai hal di dalam pembicaraan, diskusi, dan bahkan yang Anda ekspresikan secara visual, kehadiran Anda,
semangat Anda, hari Senin sudah semangat penuh. Bukan hanya hari Jumat, di jam 3 sore ke atas, begitu ya, baru semangat. Nah, itu penting sekali. Dan ini adalah beberapa tips, saya kira akan menolong kita semua menghadapi berbagai persoalan hidup ini dan tetap tenang menjalankan masa depan. Terima kasih, sahabat Kalpataru, mudah-mudahan menolong Baik, kita. terima kasih Pak Sunjoyo. Ya, tadi dari berbagai tips yang disampaikan oleh Pak Sunjoyo, ada yang ingin saya garis bawahi adalah yang hal paling mula yang harus kita lakukan ketika kita bicara tentang diversity, DEI, gitu ya, kita kenalnya ya, yaitu diversity, equity, and inclusion. Itu adalah yang harus dimulai pertama, itu adalah kita punya mindset yang harus dibangun untuk melihat sebuah perbedaan. Karena Unity in Diversity itu sudah didengungkan di mana-mana, gitu ya. Saya pernah mengikuti di Jenewa satu conference di Jenewa ya, konferensi di Jenewa itu sudah sejak 5 tahun terakhir ini mengusung Unity in Diversity, gitu. Oke, baik, kita lanjut ya ke Ibu Imelda. Bu, dengan maraknya budaya kerja yang sekarang ya, ternyata masih berimbas sampai sekarang ya, Bu. Budaya kerja hybrid atau remote. Satu sisi fleksibel, tapi ada sisi yang lain ternyata orang katanya menjadi apa ya, terberai gitu ya. Tidak untuk meminta solid itu agak sulit gitu loh sekarang. Nah, bagaimana Bu? Karena Bu Imelda ini kan masih menjadi Vaisdin ya Bu ya, masa di era COVID-19 waktu itu ya. Nah, bagaimana pendekatan yang Ibu lakukan dalam membangun tim yang solid dan juga yang engage? Karena ada beberapa pemimpin atau pemilik usaha yang mengatakan begini, aduh, saya bukannya nggak mau ngikutin perkembangan zaman atau apa, tapi kalau hybrid atau remote itu saya kayak susah gitu loh untuk menjangkau hati mereka. Apakah mereka itu masih setia dengan saya gitu. Terus nantinya apakah saya bisa terkoneksi atau apa saya harus membentuk satu budaya kerja yang baru gitu. Nah, kalau menurut pengalaman Bu Imelda bagaimana Bu? Silakan. Oke, baik Bu Permata. Jadi betul sekali yang dikatakan Bu Permata itu bahwa itu merupakan satu tantangan di masa berkembangannya teknologi saat ini. Nah, saya sendiri kalau boleh jujur, saya juga adalah tipe orang yang lebih menyukai pertemuan langsung secara onsite ketimbang melalui online. Ya, kenapa? Karena kalau saya sendiri sebetulnya lebih menyukai adanya personal touch dari satu interaksi begitu ya, adanya koneksi yang menurut saya lebih terbangun secara emosional kalau kita itu bertemu dengan orang itu secara langsung. Nah, tetapi ini nggak bisa dihindari ketika pada masa COVID kemarin semuanya itu di lockdown ya, sehingga kita nggak mungkin untuk bisa bertemu secara langsung. Dan ini juga sempat menjadi kekhawatiran saya ketika pada masa berkembangnya pandemi COVID kemarin itu saya diminta bantuan untuk menjadi wakil dekan begitu ya, menempati posisi struktural. Satu hal yang sempat membuat saya khawatir itu adalah situasi saat ini kita harus bekerja secara online. Sementara saya tidak terlalu terbiasa dengan hal itu gitu. Apakah saya mampu ya gitu ya menjadi wakil dekan, kemudian kita saling harus mengkoordinasikan banyak hal gitu ya dengan situasi online tersebut. Nah, tetapi lama-kelamaan di sini saya mencoba mengupayakan tetap terjalinnya komunikasi walaupun online, tetapi komunikasi itu tetap harus jalan via media, apakah itu WhatsApp misalnya, apakah itu Zoom atau berbagai media lainnya, itu tetap harus jalan. Kuncinya di sini adalah kita harus selalu open communication tadi gitu ya. Jadi masalah itu akan muncul, koordinasi itu akan nggak jalan atau muncul masalah miskomunikasi itu kalau pihak-pihak tertentu itu menutup jalur komunikasi. Jadi misalnya mereka susah dikontak, atau mungkin ketika mereka punya masalah mereka nggak mau menyampaikannya, diam-diam aja. Itu yang akan menimbulkan masalah. Nah, di sini saya mencoba membuka semua jalur komunikasi. Ada masalah di satu sisi, saya selalu kontak semua pihak yang berkaitan. Semua pihak yang terlibat saya ajak komunikasi, entah itu via WhatsApp, via Zoom,
atau apapun, tetap dibuka jalur komunikasi. Ataupun ketika misalnya ada orang yang merasa punya satu kendala, mereka mengontak gitu ya, entah itu dari mahasiswa, dosen, tetap kita harus selalu siap untuk bisa dihubungi, siap untuk memberikan respon, siap untuk mencari jalan keluar atau solusinya, maka itu semua bisa diatasi. Nah, jadi artinya dalam situasi apapun itu, entah itu hybrid, entah itu online, intinya yang saya lihat di sini adalah kita tetap harus bisa menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Jangan diam-diam saja, atau misalnya berpikir dengan asumsi-asumsi saja, begitu ya, karena justru ini yang akan menggiring terjadinya kesalahpahaman, atau misalnya masalah itu menjadi menggantung, nggak ada solusinya. Nah, itu sih kalau yang menjadi tips dari saya, Bu Permata. Oke, baik. Terima kasih Bu Imelda. Kembali lagi ya, tambahan dari Bu Imelda ini komunikasi, tapi ada tambahannya adalah membuka semua jalur komunikasi. Artinya sebagai seorang pemimpin kita tidak pernah bisa dan tidak pernah boleh gitu kali ya, hanya melakukan satu cara. Gitu aja kan? Ya, betul. Jadi jangan Ada diam-diam WA, aja, ada apapun. Nah, betul. apapun. Iya, artinya kan ya kita apa? Ibaratnya berjuang sampai titik darah penghabisan gitu ya. Kalau jalur ini nggak bisa, ya jalur ini, jalur ini, jalur ini. Jadi Betul semua dibuka sekali. gitu ya, Bu Ya. Indah ya. Kita nggak bisa Oke, ketemu secara langsung, ya kita ketemu dengan via media apapun. Yang penting betul, kita tetap betul, bisa Bu. berhubungan. Ya, betul, betul. Lebih lelah sebetulnya ya, Bu ya. Betul. Tantangannya Tapi lebih harus besar ya. dijalankan. Iya, benar, setuju, setuju. Baik, terima kasih sekali Bu Imelda. Ya, saya lanjut lagi ya ke Pak Lukman sekarang. Tadi kan sudah dibicarakan Unity in Diversity, kemudian apa namanya, banyak sekali yang diungkap juga bahwa kita ini tidak terlepas dari satu generasi ke generasi yang lain. Kalau kita mau akui, ya kadang kita jengkel dengan adanya perbedaan generasi yang seolah-olah jadi nggak nyambung. Tapi kita harus mau akui perbedaan generasi itu sebetulnya menambah dan memperkaya khasanah pengetahuan kita, gitu sebagai seorang pemimpin ya Pak Lukman ya. Nah, sebagai seorang pemimpin Pak Lukman, bagaimana Bapak menghadapi kompleksitas memimpin multi generasi ini dengan ekspektasi dan gaya komunikasi yang benar-benar berbeda? Kan konon katanya kalau anak sekarang gitu ya, jangan nelpon ya, nggak percuma nggak diangkat gitu kan katanya kan. Dulu saya ngalamin tuh jadi dosen. Apa namanya, dia yang minta saya itu sebagai dosen wali harusnya perwalian, ada sesi perwalian, nggak nongol gitu ya, kok nggak nongol gitu loh, nggak ngasih kabar, nggak apa, ditelepon nggak diangkat, tapi saya lihat IG-nya kok itu apa namanya, DM-nya itu kok aktif gitu loh, kok apa namanya ada bulatan hijau, berarti kan aktif gitu. Ketika saya chat, oh iya Bu, gini 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 gitu. Agak bingung juga saya gitu kan. Tapi ya itulah multi generasi ya Pak Lukman ya. Nah, bagaimana Pak Lukman, tanggapan Pak Lukman tentang apa namanya hal tersebut Pak? Tentang Iya, multi generasi, kayak ekspektasi dan seterusnya. Silakan Pak Lukman. iya, Bu Mata. Memang memimpin tim yang multi generasi itu ada tantangan tersendiri ya. Jadi di perusahaan saya, kami memiliki karyawan dari generasi, ada yang baby boomers gitu ya, dari zaman papa saya, ada Gen X, ada milenial hingga Gen Z gitu ya. Dan masing-masing generasi itu punya gaya kerja, ekspektasi, dan cara komunikasi yang berbeda. Saya menghadapi gitu ya, waktu saya kuliah gitu, tim saya bisa ngatur, saya bisa direct, saya bisa dengan gaya saya gitu. Tetapi ketika saya terjun ke perusahaan dan kemudian saya memimpin beberapa leader, beberapa manajer itu, eh, cara kepemimpinan saya nggak bisa diterima oleh mereka. Jadi apalagi mereka ini generasinya berbeda dengan saya. Saya merasakan itu. Bahkan waktu itu ya secara mereka, kita ada angket, survei dan apa, saya mendapat survei leadership yang jelek gitu. Walaupun saya berusaha, oh, saya pikir ini udah yang terbaik gitu menurut saya. Nah, tetapi akhirnya saya menyadari bahwa itu suatu kesalahan dan saya mau, karena saya mendapat angket ya, mendapat survei dari eh, tim saya bahwa ada kepemimpinan yang saya mesti rubah, dan akhirnya saya
ada hal-hal yang saya mulai perhatikan, pendekatan saya lebih personal, pendekatan saya juga saya mengadaptasi gaya komunikasi gitu. Makanya kenapa pada akhirnya saya lebih mendalami mengenai ilmu profil DISC gitu ya. Saya belajar untuk tidak menyamaratakan orang. Jadi saya melihat contoh misalnya kita untuk beberapa tipe yang Pak Sun juga sering sharingkan gitu beberapa tipe. Contoh untuk tipe dominan, saya nggak bisa terlalu banyak kasih guidance atau kasih cara-cara yang detail. Tapi saya hanya cukup direct, saya kasih tujuannya ini dan apa yang hasilnya saya harapkan, dan itu cukup buat mereka, gitu ya. Kemudian untuk tipe tertentu lagi, cara pendekatannya beda lagi. Jadi saya berusaha untuk mengadaptasi gaya komunikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, generasi senior, saya menggunakan komunikasi lebih efektif lewat diskusi langsung, pendekatan yang menghargai pengalaman mereka, dibandingkan kalau generasi milenial yang ya tadi Ibu bilang WhatsApp gitu, IG gitu, mereka lebih aktif di sana itu. Saya juga sempat berpikir ada seseorang yang di tim leader saya, dia senangnya di WhatsApp gitu. Telepon nggak mau gitu. Tapi ya itulah yang memang mereka hadapin gitu. Nah, dan saya melihat bahwa kuncinya di sini adalah salah satunya adalah empati. Jadi kita sebagai pemimpin harus berpikir bagaimana kebutuhannya mereka, komunikasinya gimana, dan cara berpikir. Karena ini kan tujuannya untuk bersama-sama ya, untuk mencapai tujuan yang bersama-sama. Karena itu sebagai leader kita harus belajar lagi, terus belajar. Karena kepemimpinan yang efektif hari ini bisa jadi sudah berbeda dengan esok hari atau ke depannya gitu. Jadi buat saya pribadi, saya mau terus belajar setiap hari, setiap tahun gitu. Karena untuk memperbaiki perjalanan leadership kita. Gitu. Terima kasih, Bu Permata Dasabaka Pataru. Oke, baik Pak Lukman. Ini menarik ya. Artinya ketika Pak Lukman menghadapi bahwa makin ke sini generasi itu semakin bergulir gitu ya, ada muncul generasi lagi yang berbeda dengan generasi Pak Lukman. Pak Lukman memutuskan untuk belajar. Ini Pak Lukman pembelajar sekali ya, kalau dari awal tadi saya dengar gitu. Dan ini menarik loh. Sebagai seorang pemimpin, ini saya ingat John Maxwell pernah mengatakan gini, a good leader is a good learner, gitu ya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau belajar, gitu. Dan Pak Lukman memutuskan untuk belajar DISC, gitu ya, untuk bisa memahami bagaimana harus berkomunikasi, bagaimana harus melakukan pendekatan dengan orang-orang yang beda generasi. Dan ini terbukti diskusi langsung, gitu ya, dipilih sebagai satu jalan ketika harus berhadapan dengan generasi baby boomers, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ya, saya lanjut lagi ya. Bu Imelda, selama Ibu menjabat bertahun-tahun nih ya di Maranatha, ada nggak sih Bu mitos umum tentang kepemimpinan yang dulu Ibu pikir, oh kepemimpinan itu begini, ternyata ketika Ibu punya karir dalam kepemimpinan, Ibu menyadari pada akhirnya bahwa, oh ternyata kepemimpinan itu bukan yang kayak gini, gitu. Ada nggak Bu? Tolong sebutkan Bu. Ada nggak? Ya, oke, baik Bu Permata dan sahabat Kalpataru. Mungkin secara umum kita pernah mempercayai mitos yang mengatakan bahwa semakin di atas posisi kita, maka barulah kita semakin punya pengaruh. Atau semakin di atas posisi kita, baru pada saat itulah kita bisa mengembangkan potensi kita. Nah, di sini setelah berdasarkan pengalaman saya merasa bahwa mitos ini memang ternyata tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita berada di posisi bawah atau tengah, ataupun bahkan ketika kita tidak punya posisi pun, tapi kalau kita bisa mengembangkan pengaruh kita, nah maka disitulah kita bisa menjadi seseorang pemimpin. Nah, di sini saya ambil satu contoh mungkin yang saya alami juga. Jadi seperti yang sudah saya jalanin sebelumnya, saya kan sebelumnya menjadi wakil dekan dalam hal ini, dan periode kepemimpinan saya secara formal ya di pejabat struktural itu sudah selesai di bulan Mei kemarin begitu ya. Karena kita ada pergantian pejabat struktural yang baru dan tentunya ada diisi dengan formasi pejabat yang baru juga. Nah, dalam hal ini kemudian ada satu permasalahan begitu ya yang saya dengar
di mana ada satu program yang kita rintis sebelumnya, tiba-tiba diputuskan bahwa program itu di-cancel ya oleh pihak pimpinan di universitas, yang mana mungkin mereka meng-cancel karena atas dasar informasi yang mereka dapatkan itu barangkali tidak komplit begitu ya, atau pertimbangan yang diberikan itu tidak sepenuhnya utuh begitu. Nah, mungkin kalau saya berpikir hanya dari segi pemimpin itu adalah posisi, barangkali saya akan abaikan saja. Toh udah bukan tanggung jawab saya juga, toh udah bukan urusan saya. Tetapi di sini tentu dengan di-cancelnya program tersebut ada pengaruhnya kepada pihak, ada dampak begitu ya ke pihak-pihak lain, ada pihak-pihak yang artinya kecewa atau dirugikan ya, misalnya mahasiswa. Mereka kecewa karena program ini nggak jadi jalan, padahal program ini bagus, program ini sudah dipersiapkan sebelumnya, begitu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk melakukan koordinasi ya, walaupun dalam hal ini saya udah nggak punya lagi posisi jabatan secara formal begitu ya. Saya temui para pejabat saat ini begitu ya untuk menyampaikan informasi yang lebih menyeluruh, menceritakan seperti apa asal mulanya begitu ya. Bahkan saya juga kontak sampai ke pimpinan universitas begitu ya. Sehingga di sini pada akhirnya mereka bersedia untuk mempertimbangkan kembali. Mereka bersedia untuk yuk kita tinjau lagi program ini begitu ya. Jadi bukan artinya karena saya dulu pernah menjadi wakil dekan, sekarang enggak lagi. Mungkin sebagian orang merasa, kita nggak perlu deh ngurusin itu. Memangnya kita masih post power syndrome. Toh kita udah nggak punya jabatan lagi gitu ya. Tapi saya justru berpikir ini bukan urusan post power syndrome, tapi saya merasa karena kita masih ada tanggung jawab nih. Kita masih bisa kok memberikan pengaruh kita gitu ya, bukan artinya maksa, menekan, bukan. Tapi kita apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu ya. Toh pengaruh itu tidak hanya muncul hanya kalau kita punya jabatan aja. Toh pengaruh itu juga bisa kita kembangkan meskipun kita tidak punya posisi atau jabatan formal lagi. Nah, jadi itu yang coba saya terapkan dan pada akhirnya toh mereka pimpinan-pimpinan tersebut akhirnya bersedia kok untuk melakukan pertimbangan ulang seperti itu ya, yang kita harapkan tentu bisa memberikan jalan terbaik untuk semua pihak. Itu yang saya lihat para sahabat Kalpataru, semoga dimanapun kita berada, walaupun kita tidak punya posisi formal, tapi ingatlah bahwa kita bisa kok mengembangkan pengaruh kita. Baik, menarik sekali. Inilah yang tadi Pak Sunjaya sempat sampaikan bahwa influence ya, Bu Imelda ya. Artinya kan Bu Imelda ini sudah 31 Mei kemarin kan sudah resmi gitu ya, selesai masa Sudah jabatan. selesai periodenya. Ya kan, selesai kan? Ya. Per 1 Juni ya sudah gitu loh. Nah, tetapi at the end, apa yang tadi pendekatan yang Bu Imelda lakukan ternyata menolong gitu ya. Dan influence atau pengaruh Bu Imelda itu masih dirasakan dan ternyata bisa memberikan dampak yang positif kepada satu program yang tadinya hendak ditiadakan gitu ya Bu Imelda ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Imelda. Oke. Ya, saya lanjut lagi ya kepada Pak Lukman. Oke. Pak Lukman, kalau bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan bisnis Renotop, bagaimana nih Pak Lukman menyeimbangkan otonomi tim untuk berkembang dengan dukungan yang tentu saja masih mereka butuhkan ya, masih karyawan Bapak butuhkan sebagai pemimpin perusahaan. Silakan Pak Lukman. Ya, jadi Bu Permata dan sahabat Kalpataru, saya percaya bahwa dalam perjalanan bisnis perusahaan dan khususnya di Renotop yang saya handle, saya percaya bahwa kunci pertumbuhan jangka panjang adalah tim yang bisa berkembang secara mandiri gitu. Tapi tetap ada support dari kita sebagai pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, karena itu saya menerapkan prinsip guided autonomy gitu. Jadi otonomi yang terarah. Jadi di dalam hal ini saya mulai memberikan kepercayaan pada tim untuk mengambil keputusan di level mereka, dan terutama dalam hal operasional harian dan inovasi. Nah, dengan cara seperti ini, tim bisa bertumbuh secara mandiri, gitu. Jadi 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 tim bisa bertumbuh
Dan tetapi saya nggak lepas begitu aja. Saya pastikan bahwa mereka punya arahan yang jelas, kemudian tujuannya terukur, dan kalau mereka mau diskusi kapanpun kepada saya atau istri, itu silahkan welcome gitu. Kami welcome. Tetapi saya lebih banyak memacu mereka mengeluarkan ide-ide baru yang mereka punyai dan kita coba gitu. Jadi saya menerapkan bahwa ide itu bukan semuanya dari saya maupun istri, tapi dari mereka, dan menurut saya itu masih bisa dicoba. Ayo kita coba sama-sama lakukan apa yang di divisi kamu gitu, divisi leader saya, dan saya mulai memberikan kepercayaan pada tim. Jadi memang ada hal-hal guidance yang kita bikin, kayak ada to-do list harian yang mereka harus isi dan mereka submit. Dan tujuannya apa? Karena saya harapkan bahwa leader yang ada di atas tim di bawah mereka itu, mereka bisa, oh ini tim saya hari ini ngerjain ini aja, dan ini ada pencapaian, mereka goal yang harus dicapai. Dan itu yang dipantau oleh leader-leader kami. Ya, ini masih proses pengembangan, Bu, ya. Jadi saya merasa bahwa ini masih jauh dari sempurna dan ada tantangan terus yang untuk kita bisa develop leader. Karena saya percaya seperti yang John Maxwell katakan, bahwa kalau organisasi mau berkembang, ya kemampuan leadership atau memimpin setiap orang di dalam organisasi harus naik. Kalau enggak, organisasi kita akan mandek. Begitu sih. Terima kasih, Bu. Menarik sekali, Pak. Guidance autonomi. Ini apa? Otonomi, diberikan otonomi, tetapi tetap ada arahan gitu ya, Pak ya, supaya mereka tidak berjalan ke arah semana mereka memahami apa yang mereka ingin lakukan, tetapi tetap pada koridor yang sesungguhnya, tetapi perlahan tapi pasti diberikan satu otonomi khusus oleh Pak Lukman. Terima kasih sekali Pak Lukman, ini menarik sekali, guidance otonomi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya saya ajukan kepada Pak Sunyoyo. Kualitas apa yang paling esensial bagi pemimpin dalam satu dekade mendatang? Oke lah, satu dekade mungkin cukup panjang ya, karena 10 tahun. Satu kualitas saja, apa yang paling esensial yang dibutuhkan bagi pemimpin selama satu dekade mendatang setelah Pak Sunjoyo ini mempelajari kepemimpinan dan juga menjadi sosok pemimpin secara formal. Silakan Pak Sunjoyo. Terima kasih Bu Permata, pertanyaan yang sangat challenging. Dan dalam pengalaman perjalanan kepemimpinan saya, sejak di mahasiswa saya sudah banyak mengambil beberapa tugas tanggung jawab yang non-profit di kemahasiswaan. Saya sangat aktif. Ibu Imelda juga tahu di masa-masa saya menjadi mahasiswa juga sangat aktif. Kadang-kadang saking aktifnya tidur di kampus itu 1 tahun lebih, karena memang saya nginapnya kampus gitu. Kemudian setelah itu menjadi dosen tahun 97 dan resign di tahun 2023, kemudian menjadi CEO di tahun 2023, sebenarnya dari tahun 2019 sudah, karena waktu itu masanya adalah masa cuti di luar tanggungan dari sebagai seorang faculty member. Nah, dalam perjalanan panjang termasuk belajar dari guru-guru terbaik di dunia. Dan John C. Maxwell itu adalah guru kepemimpinan terbaik di dunia sudah lebih dari 10 tahun. Keren banget. Akumulasi dari knowledge, dari experience, saya menyimpulkan ada 10 esensial kepemimpinan kalau kita mau menjadi pemimpin jangka panjang. Meskipun jangka panjang saat ini itu sekarang sudah mulai terjadi degradasi, pemendekan. Jadi jangka panjang sekarang 3-5 tahun, tidak 10 tahun lagi, Permata dan sahabat Kalpataru. Jadi tidak seperti dulu waktu masa-masa zaman saya 10 tahun yang lalu. 10 tahun itu sesuatu yang sangat bergairah. Saya singkat dengan leadership. L-nya pertama adalah listening. Kenapa kita tidak bisa menyelesaikan banyak persoalan? Karena kita tidak listen, tidak menjadi seorang listener. Yang kedua adalah empathy. Empathy ini berhubungan dengan bagaimana kita peduli pada orang lain dan peduli kepada lingkungan. Termasuk tadi yang disampaikan Bu Imelda itu, karena kepedulian Ibu Imelda sebagai faculty member untuk bisa melihat masalah ini dibutuhkan. Kenapa dilarang atau kenapa programnya dipangkas, jadi diperjuangkan.
Kemudian yang ketiga itu adalah agility. Di masa sekarang, tidak mungkin kalau kita tidak punya kapasitas agility. Kalau mindset kita ini adalah fixed mindset, sulit sekali untuk kita bisa menghadapi perubahan-perubahan. Agility itu supaya kita memiliki growth mindset. Yang berikutnya adalah determined. Determined ini bicara masalah kita harus bertekad. Banyak orang punya mimpi besar, tapi kurang tekad. Kurang gairah untuk bisa memiliki tekad yang sangat kuat. Tekad ini bukan hanya kosong, tetapi dia mempersiapkan, prepare, untuk bisa punya tekad yang sebesar itu, dan terus memiliki tekad itu untuk melanjutkan perjalanan kepemimpinan. Itu tidak gampang. Yang berikutnya adalah enabling. Ini juga menjadi filosofi dari Kalpataru, yaitu enabling leaders. Kita harus mengembangkan orang-orang. Tidak ada cara lain seperti yang dikatakan oleh Pak Lukman tadi. Untuk perusahaan kita semakin besar, semakin hebat, tidak mungkin kalau tidak memiliki pemimpin-pemimpin hebat. Untuk bisa memiliki pemimpin hebat, kita harus punya program pengembangan mereka secara terstruktur dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah respect. Respect ini harus dibangun puluhan tahun. Dan ini sangat dekat dengan nanti yang akan saya berikan, yaitu integrity. Karena respect tidak mungkin dibangun tanpa integritas, tanpa keterbukaan, dan tanpa kejujuran. Yang berikut adalah serving. Kita melayani. Mengapa hati kita suka terluka sebagai seorang pemimpin ketika melayani orang-orang yang kita pimpin maupun orang-orang yang memimpin kita dan rekan kerja kita? Itu karena kita tidak punya mentalitas seorang pemimpin yang melayani. Di sini servant leader menjadi sangat penting. Dan yang berikutnya adalah humble. Oke, kembali lagi humble ini keluar berulang-ulang, humility berulang-ulang. Kalau tidak punya mentalitas seperti ini, sulit untuk kita bisa membangun sebuah komunitas jangka panjang. Dan berbagi dengan berbagai keterampilan kita yang mungkin kita bayar dengan sangat mahal, kemudian kita bagikan cuma-cuma kepada orang-orang kita yang mungkin kenal pun barusan gitu ya. Oke, atau sahabat Kalpataru yang mungkin saya tidak mengenal Anda secara langsung, tetapi saya berbagi dengan Anda hari ini adalah sesuatu yang sifatnya humble. Integrity yang tadi saya sudah singgung, ini luar biasa. C.S. Lewis keluarkan satu pernyataan, tetap lakukan meskipun tidak ada yang melihat. Itu adalah integritas, tetap berlaku jujur. Dan yang terakhir adalah passion, hasrat, gairah. Passion ini seringkali diterjemahkan salah oleh anak-anak muda sekarang. Ini bukan passion saya. Aduh, ini baru bekerja di situ 2 hari, mengalami kesulitan, sudah mengatakan ini bukan passion saya. Passion itu berbicara pengorbanan bertahun-tahun dan sangat menderita. Dan Anda adalah orang yang sangat menderita, tetapi tetap bergairah untuk melakukannya dan menuntaskannya. Itu sebab di dalam komunitas saya pribadi, saya sangat suka menggunakan istilah follow through, bukan follow up. Follow through itu tindak tuntas. Kalau follow up hanya tindak lanjut. Ya, saya sudah SMS tapi nggak ada jawaban. Nah, itu follow up. Oke. Follow through itu kejar. Jika masuk ke lubang tikus pun dikorek itu. Temukan itu. Dan bawa pulang itu tikusnya. Dan itu disebut follow through. Bikin sampai tuntas. Jangan hanya sekedar lanjutkan satu jengkal ke depan. Demikian disingkat dengan leadership. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat Kalpataru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunjoyo. Nah, ini sahabat Kalpataru sudah mendengar langsung ya dari Pak Sunjoyo, kualitas apa? Ternyata ada 10 kualitas ya yang tadi sudah disebutkan dan diuraikan oleh Pak Sunjoyo. Mungkin itu menjadi satu PR bagi kita, tetapi percayalah, perjalanan kepemimpinan itu seumur hidup hanya akan berhenti kalau memang kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi kalau 10 poin itu kita mau lakukan, kita mulai mau pupuk sejak detik ini, sejak hari ini, maka hasil akhir yang kita dapatkan adalah perjalanan kepemimpinan kita tentu akan menuntun kita menjadi pemimpin yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, sahabat Kalpataru, kita sudah berada di penghujung talk show pada hari ini.
Saya berharap Bapak Ibu narasumber itu bisa membagikan nih sebagai satu pembungkus gitu ya. Pembungkus perjumpaan kita hari ini. Saya ingin Bapak Ibu, baik Pak Lukman, Pak Sunjoyo, Bu Imelda, membagikan kepada sahabat Kalpataru satu langkah sederhana deh, yang bisa mulai dilakukan oleh sahabat Kalpataru dimanapun mereka berada di minggu ini. Sederhana saja, satu saja langkah yang apa yang bisa dilakukan. Tapi langkah ini berdampak yang cukup panjang untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif. Baik, silakan Pak Lukman. Apa Pak? Ya, terima kasih Bu Mata. Satu langkah sederhana yang menurut saya bisa lakukan minggu ini dan menghadapi dunia yang berubah-ubah seperti ini adalah menurut saya luangkan waktu untuk mendengarkan lebih dalam gitu, listening ya. Jadi kedengarannya ini sederhana tapi dampaknya menurut saya sangat besar. Ya, misalnya contoh pilih satu orang di tim kita yang bisa rekan, bisa staff atau atasan, tanyakan gitu, apa yang kamu sedang perjuangkan minggu ini, apa yang bisa saya bantu untuk pekerjaan kamu bisa meningkat. Jadi kita benar-benar bicara personal dengan mereka, dengarkan secara aktif, dan kita perkuat hubungan satu sama lain di dalam tim untuk kita bisa berkolaborasi untuk menghadapi perubahan dunia yang saat ini. Jadi, dan itu dimulai dari telinga yang mau mendengar, bukan hanya sekedar mulut yang kasih arahan gitu. Kita butuh dua telinga ini gitu ya. Karena seperti tadi Pak Sun bilang bahwa dulu dunia itu kita bisa bikin rencana jangka panjang 10 tahun gitu. Tapi sekarang 3-5 tahun bahkan mungkin setiap tahun gitu saya udah merasakan bahwa beberapa 6 bulan sekali bahkan 3 bulan sekali itu rencana bisa berubah gitu. Planningnya nggak cocok lagi, nggak sesuai lagi dengan apa yang ada terjadi di saat ini gitu. Dan ini anomali yang terjadi. Jadi buat saya, buat sahabat Kapataru, ayo kita mau mendengarkan lebih dalam gitu, listening, dibandingkan hanya memberikan arahan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ini Pak Lukman. Kalau kita mau pahami sebetulnya kalau kita lihat dari apa komponen yang ada di wajah kita, mulut itu kan sebenarnya cuma satu ya. Mata dua, telinga dua, gitu kan ya. Hidung aja lubangnya dua, gitu loh. Artinya harusnya kekuatan itu lebih kuat untuk mendengar dong ya daripada berbicara kan harusnya. Karena telinga kita dua loh, mulut kita cuma satu gitu ya. Artinya harusnya ada rem gitu loh dari kita untuk nggak ngomong aja terus gitu kan ya, tapi mendengar, mendengar dan mendengar. Dan menarik sekali Pak Lukman tadi sampaikan bahwa kalau kita listening itu artinya kita fokus. Fokus untuk apa? Fokus to help. Gitu. Sebagai pemimpin, kita juga harus punya kebesaran hati untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kita pimpin, yang membutuhkan bukan hanya uluran tangan kita. Uluran tangan kita ini sudah berupa tindakan ya, tetapi kata help yang sesungguhnya itu kan dimulai dari pikiran kita, kemudian kita turunkan ke dalam perasaan kita, dan kita kemudian wujudkan dalam tindakan kita. Itu ya Pak Lukman, menarik sekali Pak Lukman, terima kasih. Silakan Bu Imelda. Ya, oke sahabat Kalpataru, mungkin saya memberikan satu quotes begitu ya. Don't wait for a title or a position to lead. Start by showing up, speaking up, and stepping up. Jadi artinya kita tidak usahlah menunggu sampai kita punya gelar tertentu, pendidikan tinggi, atau mungkin menempati posisi tertentu di dalam struktur formal, baru kemudian kita merasa kita bisa memimpin. Tetapi dimanapun kita berada, apapun posisi kita, mulailah dengan mengambil action. Ya, mulailah kita misalnya bisa berbicara ketika kita perlu menyampaikan sesuatu, mengambil tindakan-tindakan yang kalau kita rasa penting untuk dilakukan, dan mulailah dengan langkah-langkah kecil. Nah, disitulah kita mulai mengembangkan kepemimpinan kita. Semoga bisa menginspirasi para sahabat Kalpataru. Baik, terima kasih Bu Imelda. Ini keibuan sekali ya, hal yang Pesan-pesannya ya. disampaikan kepada sahabat Kalpataru. Mulai dari langkah kecil gitu ya. Tapi ini kena banget lah bahasanya anak sekarang, kena banget di saya. Karena kita always thinking the big
the big one gitu ya. Oh, saya pengen mencapai ini, saya pengen ini. Tapi kita lupa untuk mencapai itu, we need a small step gitu ya Bu Imelda ya gitu. Dan small step itu jangan menunggu besok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunyoyo dan Pak Lukman bahwa long term itu tidak lagi seperti zaman dulu 1 dekade, tidak lagi bahkan 5 tahun. Atau jangan-jangan tidak lagi 3 tahun yang harus kita hadapi sekarang. Jangan-jangan 1 tahun, 1 bulan, 6 bulan tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman itu sudah jangka panjang bagi kita. So, kalau kita tidak memulai langkah kecil dari sekarang, pertanyaan saya, kapan kita mau memulainya? Gitu. Baik, terima kasih sekali Bu Imelda. Keibuan tapi kena banget di saya, Bu. Gitu ya. Baik, silakan Pak Sunyoyo. Ya, terima kasih Ibu Permata dan sahabat Kalpataru. Ada satu pernyataan yang sangat terkenal, mungkin sahabat Kalpataru juga sudah tahu betul pernyataan ini, yang seringkali diberikan kredit kepada Theodore Roosevelt. Pernyataannya adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Sebenarnya untuk menjadi pemimpin hebat, dimulai dari Anda, dimanapun Anda berada, apapun profesi, dan bagaimana kondisi Anda. Care itu tidak harus berbentuk materi, dan kita bisa lakukan di dalam konteks apapun di dalam kehidupan ini, baik personal maupun profesional. Dan care ini juga berarti kita harus memimpin diri dengan sangat baik. Mengapa demikian? Dengan kepemimpinan diri yang baik, maka kita tidak merepotkan orang. Karena ketika Anda menolak untuk menjadi pemimpin, maka semua orang akan menderita. Siapapun. Baik saya berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Karena akan Anda merepotkan mereka. Demikian inspirasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunyoyo. Caring. Percayalah sahabat Kalpataru, jika hati kita punya kata dan mau melakukan dalam wujud tindakan apa yang dikatakan care ataupun caring, tentu dunia ini akan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk dihuni oleh siapapun. Karena segala sesuatu yang bermula dari kepedulian akan bisa menimbulkan kedamaian dan kesejahteraan bagi siapapun. Nah, sahabat Kalpataru, dengan disampaikannya satu langkah sederhana oleh para narasumber Indonesia Memimpin hari ini, maka berakhir sudah talk show kita hari ini. Sebelum kita semua kembali melanjutkan aktivitas, saya ingin menyampaikan satu quote yang dinyatakan oleh Michelangelo yang berbunyi demikian, Ancora imparo, yang artinya, yet I am learning. Apa sih maksudnya? Selaras dengan kehidupan kita semua dan apa yang telah disampaikan oleh narasumber hari ini, bahwa perjalanan kepemimpinan kita masih harus kita pelajari, masih juga sama-sama kita harus benahi, maka kita semua sebagai pemimpin harus mulai melangkahkan kepemimpinan kita dengan pribadi yang luhur. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imelda Junita, Bapak Lukman Sugiharto, dan Bapak Sunyoyo yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua pada talk show hari ini. Dan atas nama Ganesha Kalpataru Satya, saya Permata Tunjung Sari pamit undur diri. Banyak kasih dari saya untuk Anda semua. Jangan lupa tetap saksikan terus program Indonesia Memimpin yang akan hadir untuk memberikan insight dan value positif kepada kita. Sampai jumpa.